Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia atau HAM yang beranggotakan 1. Darius Nelson Mahendra, 2. Fajar Alvaro, 3. Winarno. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Macam-macam HAM. 1. Hak pribadi. Hak-hak pemasaran hidup, kebebasan, keamanan. 2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. 4. Hak-hak yang berkenan dengan masalah ekonomi dan sosial. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Dunia Barat atau Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah, natural rights, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan hak sebagai bangsa harus melewati berbagai fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Secara penegakan HAM di Indonesia pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan dan mengemukakan pendapat di muka umum. 1950 sampai 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing, serta pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. 1966 sampai 1998, masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. 1999 sampai sekarang, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto, berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orde, jangan sampai terjadi lagi. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Institut Part adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama, hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai
sekarang Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dalam 4 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku Undang-Undang 1945, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat, periode 17 Agustus sampai 5 Juni 1959, berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali UUD 1945. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. 1. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Hak asasi manusia menurut para ahli. 1. HAM menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Kedua, menurut HAM menurut John Matheson. John Matheson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. HAM menurut Mirami Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Hak menurut Profesor Koedijoro Puerbo Pranoto. HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak memiliki hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan macam pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat. Kejahatan genosida itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Sementara itu, kejahatan manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbuatan seksual, pelecehan secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian
menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu pemerintahan saat ini membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan dan jutaan orang lainnya harus hidup berbayang-bayang cak PKI. Selama bertahun-tahun dalam peristiwa ini, Komnas HAM dibalik menuding Komandan Operasional Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Saat ini kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung, namun penanganannya lambat. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Yang kedua, kasus penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus alias Operasi Celurit adalah operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalil mengatasi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas, tak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Hasil dari operasi celurit ini sebanyak 530 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah itu, 367 orang antaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian pada tahun 1984 tercatat 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Setahun kemudian pada tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 24 diantaranya tewas ditembak. Korban tembakan misterius ini selalu ditemukan dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Sebagian besar korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, atau dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Contoh pelanggaran HAM di dunia. Yang pertama ada rezim Benito Mussolini di Italia. Rezim otoriter pernah berkuasa di Italia sejak 1924. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini, pemimpin HAM fasisme di Italia. Mussolini memerintah Italia di dalam periode 1924 sampai 1943. Selama 19 tahun dalam masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter dan tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kekejaman Mussolini ini berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Rezim Adolf Hitler di Jerman. Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada di bumi. Hitler yang merupakan pimpinan Nazi di Jerman pada media 1930-an terlibat dalam salah satu contoh pelanggaran HAM berat. Ia melakukan banyak kejahatan kemanusiaan seperti menangkap tokoh-tokoh politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada orang-orang Yahudi. Hitler dikenal sebagai anti-Yahudi. Yang ketiga ada perang sipil di Bosnia. Perang sipil antara Bosnia dengan Serbia terjadi di periode 1992 sampai 1995 setelah pecahnya negara Yugoslavia. Dalam perang itu terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 800 warga Muslim Bosnia yang bermukim di kota Srebrenica yang didominasi warga Muslim Bosnia. Hal ini sempat menimbulkan reaksi keras banyak negara. Kasus ini menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan 2 orang yang berperan besar di perang ini yakni Slobodan Milošević dan Radovan Karadzic dan Retro Mladic sudah diseret ke pengadilan HAM di dunia di Belanda. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM atau hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang
kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menembus proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.